Aku datang menemui mantan suami dan selingkuhan yang kini menjadi istrinya. Aku berikan bantuan mereka berupa sembako bersama suamiku yang kaya raya. Hujan turun deras malam itu. Langit seakan ikut menangis bersama hati Anggun yang remuk. Di depan teras rumah yang dulu ia rawat dengan penuh cinta, ia berdiri memeluk tubuhnya sendiri, menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena kenyataan yang tak bisa ia tolak lagi. "Irfan, kamu serius? Kamu usir aku dari rumah ini demi dia?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar di antara suara hujan yang menghantam genteng. Irfan berdiri di ambang pintu, dengan tangan melingkar santai di pinggang seorang wanita muda yang belum lama ini diakui sebagai sekretaris kantor. Rani, nama yang kini akan Anggun ingat sebagai simbol dari pengkhianatan dan kehancuran rumah tangganya. "Anggun, jangan drama. Kamu tahu hubungan kita udah dingin sejak lama. Jangan sok kaget," kata Irfan ringan, seolah semua janji pernikahan mereka hanyalah barisan kalimat dalam naskah sinetron picisan. Rani terkekeh. "Kasihan banget sih. Masih gak terima juga? Ya udah deh. Bawa aja koper kamu itu. Jangan lupa ya, pintu ini udah gak terbuka lagi buat kamu." Anggun tidak menjawab. Ia menatap Irfan untuk terakhir kalinya, berharap ada sisa rasa bersalah di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah dingin, dan, lebih menyakitkan, senyum kecil yang menyembunyikan kepuasan. Dengan tangan gemetar, Anggun menarik koper kecil yang hanya berisi beberapa potong baju dan dokumen penting. Ia melangkah ke pinggir jalan, di bawah guyuran hujan, tanpa tahu kemana akan pergi malam itu. Kakinya basah, hatinya lebih parah, dan dari balik bahunya terdengar suara tawa. Rani dan Irfan tertawa. Itu adalah malam di mana Anggun kehilangan segalanya. Rumah, suami, harga diri. Tapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa malam itu juga akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak akan mereka duga. Kamar itu hanya berukuran 3 kali 3 meter. Cukup untuk satu tempat tidur lipat, rak kecil, dan gantungan baju seadanya. Temboknya mengelupas di beberapa sisi, dan jendela kayunya tak bisa ditutup rapat. Tapi bagi Anggun, tempat itu bukan sekadar kamar. Itu adalah titik awal. Ia menyewa kamar itu dari seorang ibu kos bernama Bu Siti, yang menyambutnya dengan senyum hangat dan secangkir teh manis. "Maaf ya, Bu, saya belum bisa bayar penuh. Tapi saya janji, minggu depan saya lunasi," ucap Anggun dengan nada pelan, malu, dan sedikit gemetar. Bu Siti hanya mengangguk sambil menepuk bahunya. "Yang penting kamu ada tempat dulu. Hidup ini memang kadang jahat, Nak. Tapi kamu masih muda. Masih bisa bangkit." Malam itu, Anggun duduk di atas lantai dingin dengan koper kecil yang menjadi satu-satunya saksi hidupnya. Ia membuka koper itu, mengeluarkan baju, sehelai demi sehelai. Di dasar koper, terselip sebuah foto pernikahan. Dirinya dan Irfan tersenyum bahagia dalam balutan pakaian pengantin. Ia menatap foto itu lama, lalu merobeknya perlahan. Satu sobekan, dua sobekan, dan air matanya jatuh, membasahi potongan-potongan gambar yang tak lagi bermakna. Besok pagi, ia bangun lebih awal. Bukan untuk menangisi nasib, tapi untuk berjuang. Ia memulai hari dengan modal sisa tabungan yang bahkan tak cukup untuk membeli beras sekilo. Tapi ia punya satu hal yang lebih kuat dari uang: tekad. Anggun mulai dengan membuat camilan sederhana: keripik pisang, pastel mini, dan donat gula. Ia titipkan ke warung-warung kecil di sekitar lingkungan. Setiap pagi, ia mengayuh sepeda pinjaman Bu Siti, membawa plastik-plastik berisi dagangan. Tangan pegal, punggung sakit, tapi hati perlahan-lahan mulai terisi kembali.
Tak jarang orang meremehkan. Beberapa bahkan mengenal wajahnya dan bertanya dengan nada sinis, "Kok jualan sekarang, Bu Anggun? Suaminya mana?" Ia hanya tersenyum. "Sakit." "Iya." Tapi senyum itu adalah tameng, dan diamnya adalah jawaban. Di malam hari, setelah semua dagangan habis, ia duduk di depan kamar kontrakannya, menatap langit. Luka masih menganga, tapi tak lagi berdarah. Anggun tahu, ia sedang membangun sesuatu. Bukan hanya hidup baru, tapi juga versi dirinya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan walau dunia tak memberi jaminan besok akan lebih mudah, satu hal pasti, ia tak akan pernah kembali jadi wanita yang sama seperti malam hujan itu. Malam itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Anggun duduk di atas tikar usang, membelakangi dinding kamar kontrakannya yang lembab. Lampu 5 watt menggantung lesu di langit-langit, membuat bayangan dirinya tampak gemetar di tembok. Di depannya, hanya ada piring kosong dan segelas air putih. Ia belum makan sejak siang. Dagangannya hari itu tersisa cukup banyak. Keripik pisangnya melempem, pastel basi karena hujan mengguyur dari pagi. Warung langganannya pun tutup mendadak. Satu persatu harapan yang ia tanam sejak ia mulai berdiri sendiri terasa seperti dipatahkan. Anggun memejamkan mata. Hening. Tak ada suara lain selain dengkuran samar dari kamar sebelah, dan bunyi tetesan air dari keran yang bocor di kamar mandi umum. Ia menghela napas panjang. Udara malam menusuk hingga ke tulang. Dalam diam, air matanya mulai mengalir. Ya Allah! Suaranya lirih, hampir tak terdengar, seperti bisikan yang malu-malu. "Kalau aku memang harus hidup begini terus, aku ikhlas. Tapi tolong, jangan ambil semangatku, karena kalau itu hilang, aku gak tahu lagi harus apa." Tangisnya pecah, bukan karena lemah, tapi karena sudah terlalu kuat terlalu lama. Tak ada pelukan, tak ada yang bertanya, "Kamu capek?" Ya, tak ada pundak untuk bersandar. Hanya dirinya dan Tuhan. Anggun teringat masa-masa saat dulu ia bisa memesan makanan kapan saja, belanja tanpa harus hitung-hitung receh, tidur di kasur empuk dengan pendingin ruangan dan TV besar. Tapi malam ini, ia hanya ditemani langit malam yang kelam dan rasa perih di dada. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Untuk kembali ke rumah orang tuanya di desa. Untuk mengetuk pintu Irfan dan meminta belas kasihan. Tapi lalu ia tersadar. Itu bukan dirinya. Bukan lagi. Air matanya belum kering saat adzan subuh terdengar pelan dari musala kecil di ujung gang. Ia berdiri perlahan, mengambil air wudhu dari keran luar. Kakinya dingin, jari-jarinya membiru. Tapi hatinya mulai menghangat. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Anggun bersujud dalam hening, tak meminta dunia, hanya meminta keteguhan hati. Dan saat ia bangkit dari sajadah lusuhnya, ada sesuatu yang berubah. Luka itu masih ada, tapi ia tahu sekarang, kalau ini bukan akhir. Ini adalah belokan jalan. Sebuah belokan tajam yang akan membawanya menuju sesuatu yang bahkan belum bisa ia bayangkan. Pagi itu, Anggun membawa 2 kantong plastik berisi dagangan yang hampir basi. Rasa lelahnya belum sepenuhnya hilang, tapi ada semacam kekuatan baru yang perlahan tumbuh sejak malam panjang dan doa yang tak henti ia panjatkan. Ia mampir ke sebuah warung kopi sederhana, tempat biasa para pedagang kecil ngaso sebelum memulai hari. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita parubaya yang tampak rapi dan kalem, duduk sendirian dengan laptop terbuka di depannya. Namanya Bu Maya. "Aku lihat kamu sering lewat sini." "Ya," sapa Bu Maya dengan senyum ramah. Anggun sempat ragu, tapi ia membalas senyum itu dan duduk di ujung bangku. Obrolan ringan pagi itu berubah jadi titik balik. Ternyata, Bu Maya adalah mantan pengusaha toko baju yang kini fokus mengajar UMKM perempuan. Ia peka terhadap bahasa tubuh Anggun. Ia tahu mana orang yang sekadar lelah dan mana yang hampir patah.
Kamu punya produk. Kamu juga punya cerita. Sekarang tinggal belajar cara jualannya, kata Bu Maya, menatap Anggun penuh percaya diri. Anggun diam sejenak. Lalu pelan-pelan ia mengangguk. Tak pernah terpikir sebelumnya kalau camilan-camilannya bisa dijual lewat dunia maya. Hari-hari berikutnya jadi sangat berbeda. Setiap malam, Anggun belajar di rumah Bu Maya bersama beberapa ibu-ibu lainnya. Ia diajari cara memotret produknya dengan ponsel seadanya, cara menulis caption yang menggugah, sampai membuat akun Instagram dan marketplace kecil-kecilan. Ia belajar tentang branding, tentang kesabaran dalam membangun kepercayaan, tentang bagaimana cerita personal bisa menjadi kekuatan produk. Dalam waktu 2 bulan, penjualannya mulai naik. Order datang dari luar kota. Ia mulai kebingungan mengemas dan mengantar sendiri, sampai akhirnya ada tetangganya yang ikut bantu dibayar harian. Mereka jadi tim kecil. Nama usahanya Dari Anggun. Nama yang sederhana, tapi punya makna. Setiap bungkus camilan diberi label kecil bertuliskan, "Terima kasih telah mendukung mimpi perempuan kecil di gang sempit ini." Suatu hari, Bu Maya memanggilnya setelah kelas. "Kamu tahu gak, kenapa aku bantu kamu?" Anggun hanya menggeleng, menahan senyum. "Karena waktu aku jatuh dulu, gak ada yang bantu aku. Sekarang aku tahu, kita gak bisa ubah masa lalu, tapi kita bisa bantu orang lain bangun masa depannya." Anggun menggenggam tangan Bu Maya dengan mata berkaca-kaca. Di tengah kerasnya hidup, ternyata Tuhan masih menitipkan orang-orang baik. Ia belum kaya, belum terkenal, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Anggun merasa, "Aku sedang tumbuh. Aku bukan korban lagi. Aku sedang jadi versi baru dari diriku sendiri. Dan kali ini, tak ada yang bisa menghentikannya." Tirai beludru abu-abu tergantung manis di ruang tamu apartemen sewaan itu. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan yang sengaja dibeli dari toko barang bekas dan dibingkai ulang agar tampak mahal. Rani duduk di sofa dengan gaun satin tipis. Wajahnya tertutup masker lumpur mahal yang dibelinya dari hasil mencicil online shop. Di Instagram, hidup mereka terlihat seperti pasangan impian. Foto-foto dinner romantis, unboxing hadiah, unggahan, suasana pagi yang santai, dengan latar balkon apartemen. Caption penuh cinta dan kemewahan. "Alhamdulillah, dilimpahi rezeki dan pasangan yang terbaik." Tapi di balik semua itu, tagihan menumpuk. Kartu kredit Rani sudah over limit, dan Irfan kehilangan pekerjaannya 3 minggu lalu. Ia belum bilang ke Rani. Setiap pagi, Irfan tetap berdandan rapi, membawa tas kerja kosong, dan pura-pura ngantor. Padahal ia hanya duduk di taman dekat stasiun, menatap kosong sambil men-scroll lowongan kerja yang makin langka. Perusahaannya melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Dan karena reputasi buruknya sebagai pria yang pernah berselingkuh dengan karyawan sendiri, beberapa kantor bahkan menolaknya diam-diam. Rani mulai curiga. Uang bulanan makin kecil. Cicilan apartemen mulai telat. Ia mulai menjual sebagian tas mewahnya, diam-diam, dan menekan Irfan dengan kata-kata manis beracun. "Sayang, aku tuh percaya sama kamu, tapi aku gak bisa hidup miskin. Kamu tahu itu kan?" katanya suatu malam, saat mereka makan mie instan berdua, dengan lilin di meja karena listrik belum dibayar. Irfan hanya menunduk. Ia muak dengan semua ini, tapi lebih muak lagi mengakui bahwa ia pernah meninggalkan Anggun untuk kehidupan yang kini terasa seperti jebakan. Pernikahan mereka ibarat panggung. Di luar, mereka tampak bahagia. Di dalam, mereka saling menyembunyikan masalah, saling menyalahkan, saling menggertak, tapi tetap bertahan, hanya demi menjaga ilusi yang sudah telanjur dipertontonkan ke dunia. Rani tak tahu Irfan sudah mulai menjual jam tangan dan sepatu kerjanya. Irfan pun tak tahu Rani sudah menggadaikan cincin nikahnya. Mereka tidur di ranjang yang sama, tapi hati mereka tertutup satu sama lain.
Tak ada cinta, hanya gengsi. Dan di balik semua itu, bayang-bayang Anggun perlahan kembali ke benak Irfan. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena kenyataan mulai menyadarkannya. Yang kutinggalkan dulu, ternyata yang paling bernilai. Di balik tirai bening yang menghalangi sinar matahari pagi, Irfan duduk termenung di meja makan. Piring berisi sarapan yang seharusnya mengundang selera tergeletak di depannya, belum tersentuh. Beberapa lembar surat tagihan teronggok di sampingnya, bukti nyata bahwa mereka hidup di luar kemampuan. Rani masuk ke ruang makan dengan wajah yang masih diselimuti masker perawatan wajah dari spa langganannya. Rambutnya yang panjang terurai sempurna, walaupun matanya terlihat lelah. Ia tersenyum, tapi senyumnya terlihat dipaksakan. "Sayang, kok kamu belum makan? Ayo dong, kita keluar makan di luar," ujar Rani, mencoba mengalihkan perhatian. Irfan hanya menggelengkan kepala, matanya kosong. Ia sudah terlalu lelah berpura-pura. "Gak bisa. Aku harus cari kerjaan lagi," katanya pelan. Rani menatapnya. Wajahnya menunjukkan kebingungannya. "Kamu gak bisa terus-terusan di rumah, Irfan. Kamu harus lakukan sesuatu." "Aku gak mau jadi pengangguran juga," katanya. Nada suaranya mulai meninggi. Rani terdiam sejenak. Ia tahu benar bahwa kehidupan mereka sudah berada di ambang kehancuran, tapi kebiasaannya hidup mewah, belanja di butik, pergi ke spa, makan di restoran mahal, sudah merasuk begitu dalam hingga ia hampir tak tahu cara hidup sederhana. Irfan memejamkan mata. Ia tahu keadaan keuangan mereka sudah sangat buruk. Akhir-akhir ini, ia jarang mendapat panggilan untuk wawancara kerja, dan semakin ia mencoba, semakin ia merasa terperangkap dalam kegagalan. "Rani, aku gak bisa terus begini. Aku udah coba cari kerja, tapi gak ada yang nyangkut," ujar Irfan, mencoba menahan kepedihan di hatinya. Rani mengangkat bahu dan beranjak menuju dapur, seolah tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi suaminya. "Ya udah, kamu cari aja terus. Tapi aku nggak bisa hidup begini. Aku butuh lebih. Irfan, kita gak bisa terus-terusan hidup dengan pemasukan yang gak jelas." Suaranya semakin dingin. Hari-hari di rumah itu semakin menegangkan. Setiap kali Irfan berbicara tentang pekerjaan atau solusi untuk masalah keuangan mereka, Rani lebih fokus pada bagaimana mempertahankan gaya hidup yang sudah biasa ia jalani. Ia mulai meminjam uang dari teman-temannya, dan beberapa kali memohon untuk berburu diskon di tempat belanja online, meskipun kenyataannya ia hanya menghabiskan uang lebih banyak untuk barang-barang yang tak perlu. Tapi masalah terbesar datang saat tagihan apartemen yang belum dibayar selama 2 bulan akhirnya sampai di meja mereka. Ketika petugas datang untuk menagih, Rani langsung panik. "Kamu harus lakukan sesuatu, Irfan. Aku nggak mau kehilangan tempat ini," serunya sambil menangis. Irfan merasa mati kutu. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia sudah menjual semua barang berharga yang bisa ia jual, dan pekerjaannya yang dulu memberi jaminan keuangan kini tinggal kenangan. Di sisi lain, angin kencang semakin menerpa kehidupan rumah tangga mereka. Keadaan makin buruk, dan tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Rani yang dulunya begitu percaya diri dengan uang dan gaya hidup mewah kini, harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa hidup dengan cara itu tanpa dukungan finansial yang stabil. Sementara itu, di luar sana, Anggun, wanita yang pernah dikhianati, sedang membangun hidupnya kembali. Di saat Irfan dan Rani terjebak dalam pusaran masalah, Anggun semakin mendekati titik yang membuatnya bisa menatap masa depan dengan harapan. Anggun duduk di sudut ruang konferensi yang penuh dengan para pebisnis dan pengusaha muda. Pakaian formal yang dikenakannya tidak secerah dulu, tapi ia merasa lebih percaya diri. Di sekelilingnya, banyak orang sibuk berbicara tentang ide bisnis, pencapaian, dan proyeksi keuntungan. Sementara Anggun hanya memikirkan satu hal, bagaimana caranya untuk membawa bisnis camilannya ke level berikutnya. Setiap pagi,
Dia bangun lebih pagi dari biasanya, mempersiapkan produk dan memikirkan langkah selanjutnya. Tapi hari ini, sesuatu berbeda. Ia diberi kesempatan untuk menghadiri sebuah event bisnis, di mana para investor mencari peluang untuk menanamkan modal. Di tengah keramaian, Anggun tak bisa menghindari pandangannya yang tertarik pada seorang pria yang sedang berdiri di dekat meja kecil tempat ia mendaftar. Pria itu tampak berbeda dari kebanyakan orang, lebih santai dalam balutan kemeja biru muda dan celana jeans, tapi ada aura percaya diri yang sulit disembunyikan. Ia tampak tenang, meskipun di sekelilingnya penuh dengan orang-orang yang sibuk berdiskusi. Ketika pria itu menghampiri meja pendaftaran, mata mereka bertemu sejenak. Anggun menunduk, menyembunyikan pandangan yang mulai penasaran. Tentu saja, dia bukan tipe orang yang mudah tertarik pada orang asing, tapi ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Setelah beberapa saat, pria itu mendekat. "Saya lihat kamu dari tadi, bisnis camilan, kan?" Suara pria itu dalam, santai tapi penuh perhatian. Anggun menoleh, terkejut. "Iya, benar. Kenapa? Apa Anda tertarik untuk membeli camilan saya?" Jawabnya, sedikit gugup. Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangan. "Nama saya Rafa. Saya investor. Kebetulan tertarik untuk melihat potensi bisnis kecil seperti yang kamu jalankan." "Namamu?" "Anggun," jawabnya, ragu-ragu. "Tapi, maksud Anda, investor? Anda tertarik pada camilan saya?" Rafa mengangguk. "Saya melihat banyak orang mengabaikan pasar camilan lokal, terutama yang dibuat dengan kualitas dan cerita yang kuat. Kamu punya potensi untuk berkembang. Anggun, kamu tahu apa yang kamu jual, dan lebih penting lagi, kamu punya cerita di baliknya. Banyak orang bisa jual camilan, tapi yang bisa menjual cerita dan emosi, itu yang langka." Anggun menatap Rafa, masih merasa tak percaya. "Tapi, bisnis saya masih kecil. Saya baru mulai, bahkan gak tahu apakah bisa berkembang lebih besar." Rafa tersenyum, mengerti keraguan di mata Anggun. "Jangan khawatir. Setiap bisnis besar dimulai dari yang kecil. Jika kamu mau berkembang, aku siap membantu. Aku bisa menjadi mitra kamu. Aku punya akses ke jaringan distribusi yang luas, dan saya juga bisa membantu kamu menyiapkan strategi pemasaran yang lebih baik." Anggun menunduk, mencerna kata-kata Rafa. Keinginannya untuk maju semakin kuat. Ia tahu jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia membutuhkan seseorang yang bisa memberikan dorongan finansial dan wawasan lebih luas. Setelah beberapa menit berdiskusi tentang berbagai hal, Rafa memberi kartu bisnisnya pada Anggun. "Aku yakin ini bisa jadi awal yang baik, Anggun. Tapi ingat, kita tidak hanya butuh modal. Kita butuh strategi yang tepat, waktu yang tepat, dan tentu saja, kerja keras. Kalau kamu siap, hubungi saya. Kita bisa mulai bicara lebih lanjut." Saat Rafa pergi untuk berbicara dengan orang lain, Anggun masih terdiam, menatap kartu bisnis di tangannya. Ia merasa ada angin segar yang datang, sesuatu yang mengingatkannya pada jalan yang pernah ia lewati. Penuh keraguan, namun penuh harapan. Hari itu, Anggun pulang dengan langkah lebih mantap. Rafa bukan hanya seorang investor, tapi juga seseorang yang telah memberinya keyakinan baru. Dalam perjalanan pulang, ia teringat kata-kata Bu Maya, "Jangan pernah ragu dengan dirimu sendiri. Jika kamu punya cerita, orang akan datang mendengarkan." Dan saat malam tiba, Anggun duduk di meja kerjanya dengan laptop di depan. Ia mulai menyusun rencana bisnisnya, menyiapkan proposal untuk Rafa. Semuanya mulai terasa lebih nyata. Tak ada lagi yang menghentikan langkahnya. Hari itu, langit cerah, dengan angin sepoi-sepoi yang terasa nyaman di wajah. Anggun berdiri di depan altar, mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana namun elegan. Senyum di wajahnya tak pernah sekilas pun luntur. Di sampingnya,
Rafa tampak gagah dengan jas hitam yang pas di tubuhnya. Matanya penuh kebahagiaan. Dan ada sesuatu yang lebih dalam, ketenangan yang Anggun rasakan setelah sekian lama. Rafa memegang tangan Anggun dengan lembut, seolah ia tahu betul betapa berat perjalanan hidup yang telah dilalui Anggun untuk sampai pada hari ini. Upacara pernikahan mereka berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa dilihat orang. Hanya keluarga dan sahabat terdekat yang hadir, termasuk Bu Maya yang sejak awal selalu mendukung Anggun. Namun meskipun sederhana, suasana terasa sangat hangat. Di sana, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menyakitkan. Tidak ada lagi Irfan. Tidak ada lagi rasa sakit yang pernah ditinggalkan. Setelah upacara selesai, mereka duduk di luar di teras kecil rumah baru mereka. Rumah yang lebih dari cukup, dengan taman hijau yang rimbun dan balkon yang menghadap ke laut. Anggun, kamu tahu nggak? Aku sangat beruntung bisa jadi bagian dari hidupmu, kata Rafa, sambil memegang tangan Anggun. Anggun tersenyum lebar, menatap Rafa dengan penuh cinta. Aku yang seharusnya merasa beruntung. Rafa, kamu datang di waktu yang tepat, memberi harapan baru ketika aku hampir menyerah pada hidup. Mereka berdua tertawa bersama, tanpa beban, tanpa khawatir. Kebahagiaan mereka terasa begitu nyata, begitu murni. Tidak ada ruang untuk orang lain dalam dunia kecil mereka, terutama bukan Irfan. Malamnya, di tengah perayaan sederhana itu, Anggun memandangi Rafa dengan penuh rasa syukur. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa ia akan bisa melalui semua ini dengan baik, apalagi membangun kehidupan yang lebih baik dengan seseorang yang begitu peduli padanya. Namun, di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun rasa ingin membalas dendam pada Irfan. Ia sudah cukup kuat untuk menerima bahwa hidupnya harus terus berjalan ke depan. Ia tidak perlu lagi mengenang masa lalu, apalagi meratapi hal yang sudah lewat. Tentu saja ada saat-saat di mana aku merasa seperti kehilangan banyak hal, Rafa, kata Anggun, memecah keheningan. Rafa mengangguk, memeluknya lebih erat. Aku tahu, kamu sudah melalui banyak hal yang berat, tapi yang paling penting, sekarang kamu sudah bangkit. Anggun, kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Anggun tersenyum, matanya bersinar. Aku sudah belajar. Rafa, hidup tidak selalu tentang balas dendam atau membuat orang menyesal. Aku bahagia sekarang, dan itu yang paling penting. Aku tak perlu lagi menyebut nama Irfan, biarkan dia dengan pilihannya. Aku punya hidup yang lebih baik sekarang. Rafa menatapnya dalam-dalam. Dan aku, Anggun, aku akan selalu ada di sini, mendukungmu, tanpa syarat. Mereka berdua duduk bersama, menikmati senja yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Dalam kesunyian itu, Anggun tahu bahwa hidupnya kini bukan lagi tentang apa yang telah hilang, melainkan tentang apa yang ia miliki sekarang. Sebuah kesempatan baru, penuh cinta, dan kedamaian. Tidak ada dendam. Hanya tawa yang tulus dan hati yang ringan. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam kegagalan dan ketidakpastian, hari yang ditakuti akhirnya datang juga. Pagi itu, Irfan terbangun lebih lambat dari biasanya. Ia duduk di pinggir tempat tidur, memandang kosong keluar jendela. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul, tetapi dia sudah bisa merasakan kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Di ruang tamu rumah yang kini terasa asing, Rani terbaring lemah di sofa. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat. Sejak beberapa minggu terakhir, Rani sering merasa pusing dan tak berdaya. Ia merasa lelah, bahkan untuk sekadar berdiri dan mengambil air minum. Meskipun begitu, ia masih berusaha bertahan, berharap bahwa mungkin ada keajaiban yang akan datang. Namun, kenyataan yang harus mereka hadapi jauh lebih keras. Petugas bank datang ke rumah mereka pagi itu, dengan membawa surat pemberitahuan bahwa rumah mereka akan disita. Mereka sudah berbulan-bulan menunggak pembayaran cicilan, dan sekarang tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi.
Pihak bank memberi mereka tenggat waktu singkat sebelum rumah itu benar-benar dilelang. Irfan memandangi surat itu dengan pandangan kosong. Selama ini, ia selalu berusaha menutupi masalah keuangan mereka dari Rani, tetapi sekarang semua itu sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ia merasa seperti seorang pria yang benar-benar kalah, tak punya tempat untuk kembali, dan bahkan tak bisa memberi apa-apa lagi pada istrinya. Rani yang mendengar percakapan itu hanya bisa menangis. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa kita harus hidup seperti ini? Irfan? Tangisnya terdengar lirih, penuh penyesalan. Irfan hanya bisa menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia bangun, semua yang ia impikan, kini runtuh dalam sekejap. Seiring dengan berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa ia telah mengabaikan banyak hal yang sebenarnya penting dalam hidup. Dan sekarang, semuanya terasa terlambat. Beberapa minggu kemudian, rumah itu akhirnya benar-benar kosong dan gelap. Semua perabotan yang dulu tampak mewah dan penuh gaya kini tak lagi ada. Hanya tersisa debu dan bayang-bayang kenangan yang perlahan memudar. Rani tidak bisa berbuat banyak. Tubuhnya semakin lemah, dan rasa sakit di dalam dirinya semakin menyakitkan. Dia mulai jatuh sakit, fisik dan mental. Terkadang, ia merasa dirinya tak punya tenaga lagi untuk bertahan. Di sisi lain, Irfan mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi setiap usahanya gagal. Ia merasa seperti hidupnya telah berakhir. Rasa malu dan penyesalan terus menghantui, mengingat bagaimana ia pernah meninggalkan Anggun dan memilih jalan yang kini menuntunnya pada kehancuran. Mereka berdua hidup dalam kesendirian, terperangkap dalam kesulitan yang mereka buat sendiri. Suatu malam, saat Irfan sedang termenung di ruang tamu yang kosong, ia teringat akan Anggun. Ia tidak tahu mengapa pikirannya kembali padanya, tetapi dia merasa bahwa di tengah semua kehancuran ini, ada satu hal yang tak pernah berubah. Perasaan bersalah yang terus menggerogoti dirinya. Seandainya aku bisa kembali, gumam Irfan pada dirinya sendiri. Tapi ia tahu, itu tidak mungkin. Anggun telah memilih jalan yang berbeda. Ia sudah menemukan kebahagiaannya, dan Irfan hanya bisa menyaksikan dari jauh. Tak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Kini, rumah yang dulu dipenuhi oleh tawa dan harapan itu hanya meninggalkan kenangan. Keputusan buruk dan kesalahan yang telah diperbuat Irfan dan Rani telah membawa mereka pada kehidupan yang kosong, gelap, dan penuh penyesalan. Di sisi lain, Anggun, yang pernah terluka, telah menemukan jalan keluar dari kegelapan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Anggun memandang keluar jendela mobil, melihat jalan-jalan yang dulu sering ia lewati dengan Irfan, sebuah perjalanan yang penuh kenangan indah dan pahit. Kini, ia kembali dengan tujuan yang berbeda. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, Anggun merasa sudah waktunya untuk berbagi keberuntungan dengan orang-orang yang membutuhkan, terutama di lingkungan yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Sebuah mobil SUV hitam melaju dengan tenang di jalan sempit yang berdebu. Di dalamnya, Anggun duduk dengan tenang, memandang tumpukan sembako yang ada di kursi belakang. Paket berisi bahan makanan, minyak, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Ini adalah bagian dari program amal yang Anggun buat, bertujuan membantu mereka yang terkena dampak kesulitan ekonomi. Rasa khawatir menghampiri Anggun, terutama saat matanya tak sengaja menangkap rumah Irfan yang tampak dari kejauhan. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini terlihat kosong, gelap, dan terlantar. Anggun merasakan perasaan campur aduk dalam dadanya. Di satu sisi, ia merasa senang karena berhasil keluar dari kegelapan yang pernah membelenggunya. Namun di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan rasa kasihan yang muncul terhadap Irfan dan Rani. Tak ada salahnya memberi mereka sedikit bantuan, pikirnya. Mungkin ini yang mereka butuhkan untuk memulai lagi. Dengan tekad, Anggun memutuskan untuk berhenti di depan rumah Irfan. Ia tak tahu apakah mereka ada di rumah, atau apakah mereka akan menerima kehadirannya, tetapi yang jelas, dia ingin membantu,
meskipun dalam hati kecilnya masih ada rasa canggung. Saat pintu mobil terbuka, Anggun keluar dan memanggul beberapa kantong sembako. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu rumah yang sudah lama tidak ia datangi. Ia mengetuk pintu dengan pelan, berharap ada yang menjawab. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di depan Anggun berdiri Irfan, yang terlihat lebih kurus dan lelah daripada yang terakhir kali ia lihat. Matanya tampak kosong, dan ada kekosongan dalam tatapannya. Irfan. Suara Anggun serak, hampir tak terdengar. Ia tak tahu harus berkata apa. Irfan terkejut. Tampaknya tidak menyangka akan bertemu dengan Anggun lagi. Wajahnya sejenak menunjukkan kebingungannya. Namun tak lama kemudian ia menunduk. "Anggun kamu?" tanyanya. Suaranya penuh penyesalan. Anggun tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa berat. Aku cuma ingin berbagi. Ini ada sembako, mungkin bisa membantu kalian sedikit," jawab Anggun dengan lembut, sambil menyerahkan kantong-kantong sembako yang ia bawa. Irfan tak segera menerima. Ia berdiri diam, tampak bingung dan ragu. Sesaat kemudian, ia menarik napas panjang dan menggelengkan kepala. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kami nggak pantas menerima ini dari kamu." Rasa malu menyelimuti Irfan. Di hadapan Anggun, ia merasa seperti seorang pria yang telah gagal. Mengingat betapa ia pernah mengecewakan Anggun, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Melihat Anggun yang kini begitu sukses, seolah mengingatkan pada betapa jauh ia telah jatuh. Anggun melihat ketidakberdayaan di mata Irfan, dan tanpa berkata lebih banyak, ia menepuk pundaknya pelan. "Tidak ada salahnya membantu. Irfan, jangan merasa malu. Kami semua pernah ada di tempat yang sulit," kata Anggun, dengan suara yang penuh empati. Di sisi lain, Rani yang mendengar suara di depan pintu keluar dari dalam rumah. Wajahnya tampak pucat, dan tubuhnya masih tampak lemas. Begitu melihat Anggun berdiri di depan pintu, ia terkejut. "Anggun kamu?" tanya Rani. Matanya berkaca-kaca. Anggun hanya tersenyum dan mengangguk. "Ya, Rani. Aku hanya ingin membantu. Semoga ini bisa sedikit meringankan," katanya pelan, meletakkan beberapa kantong sembako di dekat kaki Rani. Rani menunduk, merasakan campuran antara rasa terharu dan malu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kami sudah membuat kesalahan besar," ucapnya, suara pelan, hampir tak terdengar. Anggun menatapnya dengan lembut. "Tidak ada yang sempurna, Rani. Aku sudah melalui banyak hal juga. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan kita dan berusaha menjadi lebih baik." Irfan dan Rani hanya bisa menatap Anggun dengan penuh rasa terima kasih. Namun mereka tak bisa menghilangkan perasaan malu yang terus menghantui mereka. Anggun tidak mengharapkan apapun dari mereka. Ia tahu bahwa setelah semua yang terjadi, kehadirannya di sini hanya untuk memberikan sedikit cahaya dalam kegelapan yang sedang mereka hadapi. Dengan langkah ringan, Anggun kembali ke mobilnya dan melaju pergi. Di dalam mobil, ia merasa hati yang berat itu mulai sedikit ringan. Meskipun tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, ia tahu bahwa melalui kebaikan dan kepedulian, ia bisa sedikit membantu mereka yang sedang terpuruk. Malam itu, ketika Anggun kembali ke rumahnya bersama Rafa, ia merasa damai. Ia tidak menyebutkan nama Irfan atau Rani lagi, tetapi ia tahu, di dalam hatinya, ia telah memberi sesuatu yang lebih dari sekadar sembako. Ia memberi mereka secercah harapan. Suasana di depan rumah Irfan terasa begitu sunyi. Anggun berdiri di depan pintu Lamborghini berwarna hitam, menatap sekilas ke arah rumah yang dulu menjadi saksi hidupnya bersama Irfan. Kini, semua itu terasa begitu jauh, seperti kenangan yang sudah lama terkubur. Rafa berdiri di samping Anggun, memberikan senyuman lembut. "Kamu yakin?" tanya Rafa, masih mencoba memahami apa yang ada di pikiran Anggun. Anggun mengangguk pelan.
Iya, ini sudah waktunya, jawabnya dengan tenang. Dengan gerakan perlahan, Anggun membuka pintu Lamborghini. Mobil mewah itu berkilau di bawah sinar matahari sore, menjadi simbol dari perjalanan panjang dan penuh tantangan yang telah dilaluinya. Anggun melangkah keluar, diikuti oleh Rafa yang memegang tangannya dengan penuh dukungan. Di sekeliling mereka, lingkungan yang dulu terasa akrab kini tampak lebih kecil. Anggun berjalan dengan langkah pasti, meskipun ada perasaan campur aduk yang datang silih berganti. Ia tahu apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi pelajaran tentang kehidupan, tentang bagaimana ia telah bangkit setelah jatuh, dan bagaimana ia memilih untuk memaafkan, meskipun luka itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Saat mereka sampai di depan rumah Irfan, Anggun berhenti sejenak, menatap pintu yang dulu sering ia buka untuk masuk, mencari suami yang kini sudah bukan lagi miliknya. Tak ada suara, hanya angin sore yang berhembus pelan. Irfan dan Rani berada di dalam rumah, tetapi tidak ada yang keluar menyambut mereka. Anggun menatap pintu rumah itu dengan tenang, lalu tanpa berkata lebih banyak, ia menoleh ke arah Rafa. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah ketenangan yang tak terucapkan, tetapi terasa begitu kuat. Tanpa perlu menjelaskan, ia tahu apa yang harus dilakukan. Sambil menggenggam tangan Rafa dengan erat, Anggun menatap rumah Irfan satu kali lagi. Lalu, dengan suara yang cukup jelas dan penuh makna, ia berkata satu kalimat yang tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Dulu aku menangis karena kalian. Sekarang, kalian menangis karena aku. Kalimat itu mengalir begitu tenang, namun dalamnya begitu dalam. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa ingin balas dendam, hanya kenyataan pahit yang harus diterima. Anggun tahu, kata-kata itu bukan untuk menyakiti, tetapi sebagai penanda bahwa ia telah sembuh, telah melewati segala luka dan ketidakadilan yang pernah ia rasakan. Rafa memandang Anggun dengan penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa Anggun adalah seorang wanita yang luar biasa, seseorang yang mampu berdiri tegak setelah dihancurkan, dan sekarang berdiri di atas kakinya sendiri dengan penuh kekuatan. Irfan yang berada di dalam rumah mendengar kata-kata itu melalui jendela yang terbuka. Matanya terpejam sejenak, dan sesaat ia merasa sebuah kepedihan yang sangat dalam, lebih dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tak bisa mengubah apa yang telah terjadi, bahwa Anggun kini bukan lagi bagian dari hidupnya. Tetapi kata-kata itu, kata-kata yang begitu sederhana, mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Rani yang duduk di ruang tamu, hanya bisa terdiam. Matanya memandang keluar jendela, melihat sosok Anggun yang kini jauh lebih kuat dari dulu. Ia merasa sangat kecil, seolah tak punya hak untuk mengeluh tentang apapun lagi. Semua yang mereka miliki sekarang hanyalah serpihan dari masa lalu yang sudah terlambat untuk diperbaiki. Anggun tidak menunggu lagi. Setelah mengatakan kalimat itu, ia menarik napas dalam-dalam, seolah melepaskan semua beban yang pernah ia bawa. Dengan langkah pasti, ia kembali ke Lamborghini, diikuti oleh Rafa. Mobil itu mulai berjalan menjauh, meninggalkan rumah Irfan dan Rani yang kini tak lebih dari kenangan. Keputusan telah dibuat, dan Anggun tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar untuk dirinya sendiri. Saat mereka melaju kembali, Anggun tidak menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Ia telah mencapai titik di mana ia bisa berdiri tegak, membiarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu, dan fokus pada masa depan yang lebih cerah. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Semua sudah jelas, dan Anggun tahu bahwa kehidupan barunya sudah menantinya. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan harapan kini terasa begitu sunyi. Di dalamnya, hanya ada kenangan-kenangan yang kini tinggal bayangan. Irfan duduk di kursi kayu yang sudah usang, matanya kosong, seolah tak ada lagi yang tersisa untuk dilihat. Rani duduk di sampingnya, menangis tanpa suara. Tubuhnya lemah, dan tak ada lagi semangat yang tersisa di wajahnya.
Mereka berdua seperti dua jiwa yang terperangkap dalam kegagalan, terhukum oleh keputusan-keputusan yang telah mereka buat. Kata-kata Anggun yang masih terngiang di telinga mereka, seakan-akan menjadi siksaan yang terus menghantui. Dulu aku menangis karena kalian. Sekarang, kalian menangis karena aku. Kata-kata itu bukan hanya sekadar pernyataan, melainkan sebuah pengingat pahit yang menembus langsung ke dalam hati mereka. Irfan menunduk. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia merasa seperti seorang pria yang telah dihancurkan oleh kesalahan-kesalahannya sendiri. Sejak memutuskan untuk berselingkuh dengan Rani dan mengabaikan Anggun, hidupnya telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Kini, dia hanya bisa menangis, merasa malu dan menyesal atas semua yang telah terjadi. Kenapa kita tidak bisa lebih bijaksana, Irfan? Rani berkata, suaranya penuh isak tangis. Kenapa kita harus mengorbankan Anggun dan memilih jalan ini? Sekarang kita tak punya apa-apa. Rani menyentuh dadanya, merasa betapa beratnya penyesalan yang ada di dalam hatinya. Irfan menatap Rani dengan mata merah. Aku tidak tahu, Rani. Aku terlalu terbawa ego. Aku pikir aku bisa mendapatkan semuanya. Aku pikir aku bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang salah. Jawabnya dengan suara serak. Sekarang, aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan Anggun. Aku kehilangan kebahagiaan. Aku bahkan hampir kehilangan diriku sendiri. Rani meraih tangan Irfan, menggenggamnya erat. Aku sangat menyesal. Aku menyesal telah menjadi bagian dari ini semua. Ujarnya, suaranya bergetar. Aku tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Aku tahu bahwa Anggun tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Irfan, semuanya sudah terlalu terlambat. Irfan tidak bisa berkata apa-apa. Rasa sakit dan penyesalan menghujam lebih dalam. Tangisannya semakin deras. Ia merasakan betapa hampa dan rusaknya hidupnya kini. Apa yang dulu ia anggap sebagai kebahagiaan, pernikahan dengan Rani dan segala kemewahan, sekarang terasa begitu kosong. Tak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Di luar rumah, langit sore mulai gelap, seolah turut merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Irfan menatap keluar jendela, tetapi ia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Semua yang ada hanya bayang-bayang kesalahan masa lalu yang kini menghantui setiap langkahnya. Rani terdiam, matanya masih basah oleh air mata. Ia merasa seperti tak ada jalan keluar. Rasa takut dan cemas terus menghantui dirinya. Bagaimana mungkin mereka bisa memperbaiki semuanya? Bagaimana mungkin mereka bisa kembali ke kehidupan yang dulu, ketika kebahagiaan itu sudah jauh melesat, entah kemana? Namun yang paling membuatnya merasa hancur adalah kenyataan bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Anggun telah jauh, membangun hidupnya sendiri, dan menemukan kebahagiaannya bersama Rafa. Rani tak bisa membayangkan bagaimana perasaan Anggun saat itu, ketika ia disia-siakan begitu saja. Tapi, kita tidak bisa mengubah masa lalu, kata Irfan setelah beberapa saat terdiam. Kita hanya bisa belajar darinya. Rani, dan aku sangat menyesal. Rani mengangguk pelan. Aku juga, jawabnya. Tapi kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Anggun sudah pergi. Kita sudah terlalu jauh. Kesunyian kembali mengisi rumah itu. Irfan dan Rani hanya bisa saling menatap, merasa terjebak dalam kesalahan yang tak bisa mereka ubah. Rasa penyesalan itu datang terlambat, terlalu terlambat untuk memperbaiki semuanya. Mereka tahu bahwa tak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan segala sesuatunya kini hanya tinggal kenangan. Di luar, Anggun telah jauh. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak menunggu penyesalan yang datang terlambat. Ia telah memilih jalan hidupnya sendiri, dan kini, tak ada yang bisa mengubah pilihan itu.
Anggun duduk di balkon rumah barunya yang elegan, menikmati angin malam yang sejuk. Di sekelilingnya, rumah ini terasa begitu berbeda, tak hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam perasaan yang mengisi setiap sudutnya. Semua itu adalah hasil dari perjalanan panjang, penuh perjuangan, dan tentu saja, keputusan-keputusan yang telah ia buat. Di balkon itu, Anggun bisa merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring dengan matahari terbenam, ia memandang ke langit yang mulai gelap, dengan ribuan bintang yang mulai bermunculan, memberi pemandangan yang menenangkan. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan karena ia merasa menang, tetapi karena ia akhirnya bisa damai dengan dirinya sendiri. Dulu, ia sering terjebak dalam perasaan sakit hati dan amarah terhadap Irfan dan Rani. Namun, kini semua itu terasa jauh. Setiap luka yang pernah ia rasakan seakan terhapus oleh ketenangan yang datang dari dalam dirinya. Anggun tahu bahwa ia telah melewati banyak hal, dan sekarang ia bisa melihat bahwa kedamaian adalah balas dendam terindah yang bisa ia miliki. Rafa datang menghampiri, membawa 2 gelas anggur putih. Ia duduk di sebelah Anggun, menatapnya dengan penuh rasa bangga. "Kamu luar biasa, Anggun," katanya sambil menyerahkan 1 gelas padanya. "Lihatlah kita sekarang. Kita sudah sampai ke sini berkat semua perjuanganmu." Anggun menerima gelas anggur itu dengan senyum. "Kita sudah sampai di sini karena kita percaya pada diri sendiri," jawabnya, mengangkat gelasnya. Tidak ada yang lebih indah daripada damai dalam hati. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang mengisi ruang di sekitar mereka. Anggun menatap ke depan, melihat pemandangan kota yang indah di bawah sinar lampu malam. Semua itu terasa begitu jauh dari masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Namun ia tahu, perjalanan itu bukan tanpa arti. "Kadang aku berpikir, mungkin semua yang terjadi itu bagian dari rencana Tuhan," lanjut Anggun, suaranya tenang dan penuh keyakinan. "Aku harus melalui semua itu untuk menjadi orang yang aku sekarang. Dan aku bersyukur karena akhirnya bisa menemukan kedamaian." Rafa tersenyum dan menggenggam tangan Anggun dengan lembut. "Aku senang kamu bisa merasa seperti ini. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi sekarang, kamu lebih kuat dari sebelumnya." Anggun menatap tangan Rafa yang menggenggam tangannya. "Aku tahu kita sudah melewati banyak cobaan. Tapi yang aku pelajari adalah bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang sudah sembuh. Tidak ada yang bisa merusak kedamaian yang sudah kita temukan." Sambil berkata begitu, Anggun teringat pada pertemuannya dengan Irfan dan Rani, dan juga kalimat yang ia ucapkan saat itu. "Dulu aku menangis karena kalian. Sekarang kalian menangis karena aku." Ia tidak merasa bangga dengan kata-kata itu, namun ia tahu, saat itu adalah saat yang tepat untuk mengatakannya. Itu bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia telah melewati semua itu dan kini ia bebas. Ia tidak menginginkan apapun dari Irfan atau Rani, tidak ada keinginan untuk melihat mereka menderita. Semua itu hanya bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Yang penting sekarang adalah dirinya, Rafa, dan hidup baru yang telah mereka bangun bersama. "Tenang adalah balas dendam terindah," bisik Anggun dalam hati, mengingat kata-kata itu yang selalu terngiang sejak saat ia memilih untuk melepaskan masa lalu. Ia telah mengampuni, meskipun tidak melupakan. Ia tahu, hidup ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hidup adalah tentang siapa yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan melangkah ke depan. Anggun meletakkan gelas anggurnya di meja kecil di sampingnya, lalu memandang Rafa dengan senyuman hangat. "Aku sudah melalui banyak hal, Rafa. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi aku tahu aku siap menghadapinya." Rafa mengangguk, matanya penuh kebanggaan. "Aku di sini untukmu, Anggun, selalu." Dan di bawah langit malam yang tenang, Anggun merasakan sebuah ketenangan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan, sebuah kedamaian yang tak tergoyahkan, sebuah kemenangan yang sejati,
yang datang bukan dari balas dendam, tetapi dari penerimaan, pengampunan, dan ketulusan hati yang telah sembuh. Anggun tidak lagi melihat ke belakang. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari membalas dendam, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk menyembuhkan luka-luka kita sendiri dan melangkah maju. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan itu adalah balas dendam terindah yang bisa ia capai. Begitu juga dengan Irfan dan Rani, mereka harus belajar bahwa penyesalan, meskipun datang terlambat, tidak cukup untuk mengubah apa yang telah terjadi. Namun, hidup terus berjalan, dan mereka akan menemukan jalan mereka sendiri, meskipun tidak akan pernah ada lagi tempat bagi mereka dalam kisah Anggun. Kisah ini berakhir dengan ketenangan yang abadi, yang membuktikan bahwa setiap luka bisa sembuh, dan setiap perjalanan, meskipun penuh cobaan, bisa berakhir dengan kedamaian. Jika cerita ini menginspirasi kamu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena akan ada lebih banyak kisah inspiratif lainnya yang bisa memberikan semangat dan motivasi dalam hidupmu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.